Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi washabihi. Kepada para jamaah yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ma'ruf yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Ustadz Wiharto SY SPDI MA. Karena titelnya cukup banyak, saya harus ngerepain. Saya ucapkan selamat datang, dan insya Allah nanti kita nantikan pencerahannya pada kesempatan malam hari ini. Terlebih kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para jamaah, Bapak Ibu, serta adik-adik dari Rumah Hafiz dan adik-adik dari TPA Masjid Al-Ma'ruf yang kita cintai. Perlu kami informasikan, kegiatan ini secara rutin kita laksanakan di setiap malam Jumat terakhir di setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara karrataini hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yang qaliba ilaika basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnahu waja'alnaha rujuman lisyayatin fa'a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam bi'sal masir. Idza ulqiya fiha sami'u laha syaiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal khayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun wa kadzdzabna qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasaqal ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asmana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ingkang kita hormati panjenenganipun para asatidz, Ustaz Nurul Pamungkas, Ustaz Zilahuddin Jamil, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'ruf, adik-adik sekalian, santri Rumah Tafidz Al-Ma'ruf, baik santri yang mukim maupun yang kalong. Ingkang kita hormati sarengan ini Ustaz Wiharto Sarjana Syariah, Sarjana Pendidikan Islam MA. Ingkang kita hormati sarengan, semoga sareng-sareng keluarga akan tansah menjaga puji puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing dalu menika kula sami saged makempal rawuh dari papan menika nglampahi setunggalipun kegiatan ingkang insyaallah kalangkung barokah ing menika pengaosan. Insyaallah mugi-mugi barokah Allah tansah wonten ing jamaah menika, wonten ing majelis menika, wiwit acara mulai ngantos dumugi pungkasanipun samangke. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'ruf ingin kita hormati Ustaz Wiharto Sarjana Syariah, Sarjana Pendidikan Islam MA. Alhamdulillah menika dalu menika saged kelampahan kegiatan pengawasan rutin akhir bulan pasca kegiatan Idul Kurban. Mugi-mugi menika dados sarana kagem kula panjenengan sami tansah ningkataken keimanan ketakwaan, meningkataken ketaatan kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi tugas kewajiban kula panjenengan sami nggih menika tansah manembah ibadah dumateng Allah. Lan mugi-mugi sifat manungsa ingkang sok lali, sok khilaf menika menawi saged rutin rawuh wonten ing pengawasan menika, insyaallah mugi-mugi saged dipun imutaken, dipun elingaken sehingga tambah taatipun. Insyaallah sik lali iso dilingke, sik mengko iso diluruske lan sapunipun. Mugi-mugi kegiatan menika barokahi sedayanipun. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, mila wonten ing papan menika insyaallah moga sarengan kita wujudaken kegiatan kemakmuran masjid menika kagem sedayanipun. Di beberapa waktu yang lalu kadang mbok menawi kula sami sok manggi enek jamaah anyar. Maksudnya bukan jamaah yang pendatang baru. Ning enten sik pendatang baru ugi enten sik sok nembe jamaah, mati belum, biasanya tidak jamaah tapi jamaah. Ini kita perlu kuatkan, kita perlu dekati. Kadang-kala kita itu sok cuek. Ini tugas kita bersama, saling mengajak. Makin kalau kita itu saling mengajak, insya Allah kita akan semakin banyak jamaah kita, akan semakin banyak orang yang berbuat baik. Dan insya Allah mengajak itulah kebaikan kita. Sebagaimana perintah Allah, dakwah itulah mengajak. Orang kudu ceramah ning mengajak. Insya Allah semoga makin banyak jamaah kita yang belum hadir. Kalau dihitung-hitung di sini, insya Allah mungkin berapa kakak kemarin? Kita itu mungkin hampir 300-an ya, 300-an rumah di Jatimas ini. Kalau persentasenya ini berarti masih jauh gitu ya. Maka masih banyak peluang dakwah kita, peluang kebaikan kita untuk mengajak, saling mengajak. Sik terus jamaah diajak, yang belum rutin diajak rutin, yang gadah putra diajak putrane untuk bisa menghidupkan makmuran masjid kita. Saya kira itu sebagai pesan saya untuk malam hari ini, dan terlebih kita mohonkan pada Ustaz Wiharto untuk nanti malam hari ini memberikan penyemangat bagi kita untuk semakin baik lagi, semakin taat lagi, dan jamaah masjid ini semakin makmur, makmur sholatnya, makmur ibadahnya, makmur ekonominya, dan sebagainya. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah kita bisa silaturahim di Masjid Al-Ma'ruf, namanya Al-Ma'ruf. Mudah-mudahan semuanya penuh dengan kema'rufan. Salawat dan salam kita unjuk haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Nabi terakhir yang tidak ada Rasul dan Nabi sesudah beliau, karena beliau khatamun Nabi, penutup para Nabi. Maka kalau ada Nabi baru lagi muncul, tidak usah diyakini, sebab Nabi terakhir niku Kanjeng Nabi Muhammad. Belum lama muncul Nabi baru tapi mantan guru olahraga, namanya Pak Ahmad Musadek gitu. Oleh pensiun terakhir di Dikpora DKI, terus sering napa namanya, sering berkholwat di mana gua Cerme apa mana itu, masih macet, saya belum bisa. Terus tiba-tiba katanya ketemu malaikat Jibril, dapat wahyu untuk memproklamirkan menjadi nabi. Seiring dengan itu juga muncul nabi baru tapi putri, namanya Lia Eden. Nama jamaahnya nama jamaah Salamuwah. Nek zikir niku napa Bapak Ibu? Lampune mati, campur baur, ikhtilat, njuk do telanjang. Niku nabi sinten asmane? Lia Eden. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil ini mudah-mudahan nanti bisa pulih. Pada malam ini sebetulnya kita sekaligus ingin refleksi akhir bulan Zulhijjah. Sebab malam ini malam tanggal 27 Zulhijjah. 2 hari lagi kita masuk 1 Muharram. Maka kita jadikan sebagai malam untuk refleksi jelang akhir tahun dan sekaligus jelang awal tahun baru 1444 Hijriah. Jadi yang kemarin kita tinggalkan 1443, besok kita akan masuk. Pangapunten ini masih belum beres. Nah, ternyata itu ada ya. Oh, enabler di situ ternyata. Biasanya nggak support kalau beda tak matikan dulu aja. Bapak Ibu yang kami muliakan,
bicara masalah refleksi akhir tahun, bicara masalah hitung-hitungan atau kalkulasi aktivitas kita. Apa yang sudah kita perbuat di tahun 1443 yang lalu, prestasi apa, catatan kebaikan apa yang sudah kita buat. Terus kita kalkulasi menggunakan rumus deret mundur sampai ke awal tahun yang dulu. Kira-kira kita itu sebetulnya bisa dikatakan orang yang sukses apa tidak? Okay. Kalau seandainya kita berefleksi, kita menemukan catatan-catatan yang kelam, di tahun ini kita mengalami banyak kemunduran, berarti kita bisa membuat hitung-hitungan tahun depan harus maju. Paling tidak catatannya 2 tahun kita kemarin pandemi kita, Bapak Ibu, ibadah kita berkurang, aktivitas kita bermuamalah berkurang, sholat jamaah juga tentu bisa tidak seperti saat tidak pandemi gitu. Nah, kita coba lagi, mudah-mudahan bisa oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang mengatakan saat ini katanya era revolusi industri. Revolusi industri berapa Pak Nur Hidayat, Pak? 4.0 katanya. Dulu waktu awal 1.0 katanya baru ditemukannya mesin uap, sepeda, kemudian mesin ketik yang pakai manual. Terus revolusi industri kedua mulai muncul, ada mobil, industri mulai muncul. Nah, era revolusi industri yang pertama itu kan 1779, yang namanya masa-masa awal-awal di Amerika itu muncul kebangkitan Aufklärung, masa pencerahan. Nah, wong Islam sudah maju duluan, tapi wis mengalami kemunduran. Wong itu sudah abad ke-18 kok revolusi industri itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, kalau saat ini itu revolusi industri 4.0 yang katanya sudah berbasis big data ya dan wireless, maka besok pengajian nggak pakai LCD, pakainya sudah hologram. Jadi saya tinggal di Pendowo Asri, tidak usah datang ke sini. Tinggal Pak Takmir, Pak Aruji, buka saja drive saya, nanti saya muncul. Tidak usah pakai layar, terang hologram. Itu revolusi industri 5.0 besok. Maka manusia di zaman itu, nun sewu, manusia akan mengalami yang namanya kehampaan spiritual. Sudah diganti oleh mesin. Oh, enggak, Pak. Nah, ini udah kebuka. Tadi nyemak duluan. Tadi barunya jangan masang duluan ini. Ampun. Ini kita tadi masang duluan ini. Belakangan harus. Bon. Besok manusia nggak ada harganya, diganti mesin. Semua serba mekanik. Nah, pertanyaannya besok, di mana ruang spiritualitas manusia kalau sudah pakai mesin? Semua serba mesin, gitu. Nah, problemnya adalah
bagaimana membangun spiritualitas kalau hanya pakai mesin. Bisa enggak? Biasanya kalau mesin itu serba apa adanya, nyatanya kalau pakai map itu kita tidur ke jalan itu kan 200 meter belok kiri, kita ambil kanan, tetap akhirnya ngikut lagi. Lama-lama mesinnya sampai, kemudian disuruh kiri kok malah nganan gitu. Nah, nanti begitu akhirnya Bapak Ibu. Yang kedua, saya meminjam tulisannya dari Mas Abdul Mukti. Mas Abdul Mukti itu sekarang Kaprodi S3 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kata Mas Abdul Mukti, besok itu nek wis mulai suasana revolusi industri 5.0, 6.0, Bapak Ibu tidak akan kenal saudara ataupun keluarga sendiri. Maka tantangannya jamaah masjid. Sekolah akan dihilangkan, hanya pakai kelas-kelas online. Nah, apakah ibadah di masjid juga ada kelas online? Pernah digagas kemarin itu, waktu pandemi itu, Jumatan online. Tapi nggak banyak peminat. Saya termasuk yang tidak sepakat, karena jamaah Jumat itu harus hadir di masjid. Wong diemper saja sana, kalau tidak bisa melihat imam itu menurut Imam Syafi'i mboten kanggu. Kok online? Alasannya dari yang menggagas itu, wong ijab kabul saja sudah bisa pakai online. Istrinya di perumahan Jatimas, di Masjid Al-Ma'ruf, terus suaminya itu di Amerika, kemudian pakai online. Aku nikahkan kamu, wahai calon martuku. Terus calon jawab, ya Bapak, uzawwijtuka wa ankahtuka Fatimata binti, dengan Fatimah anakku, bimahril libasis sholah wa mushafil Quran halan, dengan mas kawin, perangkat alat sholat dan Al-Quran, dibayar tunai. Apa dijawabnya? Ternyata sinyalnya tidak langsung. Wah, wifi ini putus. Itu dianggap tidak sah oleh Imam Syafi'i, karena waktu ijab kabul di masjid bareng-bareng aja nggak boleh jeda, harus satu napas gitu. Nah, ini saya masih minta maaf belum connect ya, tolong dibantu Bapak. Nampaknya ada persoalan penting, monggo, ini sudah muncul ini tapi belum muncul, silakan. Terus yang ketiga Bapak Ibu, sambil kita menunggu tayangan, manusia yang hidup di akhir zaman itu sebetulnya manusia-manusia yang satu sisi dia orang-orang yang hebat, tidak ketemu dengan Rasul tapi masih tetap istiqomah meyakini Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Itu yang dikatakan dalam sebuah riwayat, besok aku akan bersama umatku yang tidak pernah ketemu aku, dan dia hidup sepeninggalku jauh, tetapi dia istiqomah terhadap sunnah-sunnahku. Siapa mereka ya Rasulullah? Umatku yang hidup di akhir zaman, meskipun nggak ketemu aku, nggak berjumpa dengan aku, dan dia hidup
ribuan tahun tapi istiqomah menjunjung sunnah-sunnahku. Besok mereka akan bersama-sama aku di surga. Berarti awake dhewe. Tapi muncul pertanyaan, apakah semua umat Rasulullah akan masuk surga? Iya, kata Rasulullah, bagi yang mau. Bagi yang mau masuk surga. Tapi ada orang yang nggak mau masuk surga. Siapa? Orang yang tidak mau mengikuti aku. Terus beliau mengutip surat Al-Imran ayat 30. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka ittibalah padaku, ikuti aku. Sampun Pak, ya alhamdulillah. Nah, ini pun kalau damalke tulisan. Pak Aruji minta pengajian terus tak damalke tulisan singkat untuk pengajian 31 slide. Semoga rampung jam berapa nih? 11. Aduh, jangan. Tuh ibu mesake gitu. Nah, ini saya gambarkan begini. Nah, ini tadi kondisi era industri 4.0. Semua serba terhubung dengan wireless. Gitu niku. Klip-klip nonton niku. Nah, yang ada di belahan bumi sebelah barat menghubungi yang paling ujung timur dengan mudah sekali. Maka termasuk kita pun menikmati televisi, radio itu begitu modelnya. Nah, itu jaringannya. Tangkap satelit lewat atap yang di atas, dipancarkan dari studio, kemudian masuk ke parabola Bapak Ibu sekalian, tapi lewatnya stasiun regional dulu, TX Spot Tower, yuk masuk ke antena-antena televisi, itu radio dan TV. Pasti. Baras sebutan Pak. Baras segi Bapak Ibu. Tetapi muda menuju tua sebelum mati memberikan manfaat untuk masyarakat itu pilihan. Tidak semua orang bisa memilih. Memberi manfaat itu kan pilihan orang yang memang paham arti hidup. Karena malam ini banyak itu di Citayam Fashion Week rame. Ning Zebra Cross dadeke acara untuk fashion. Bapak-bapak ibu-ibu ngaji tapi mereka sedang pada begitu. Maka kita diingatkan Nabi dalam sebuah riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikul umamu. Rasulullah bersabda, yusiku al umam, hampir-hampir umat-umat ini antada'a alaikum, akan mengepung kalian kama tada'a al akalatu ila qas'atiha, seperti halnya para tamu undangan sedang mengepung hidangan prasmanan. Faqala qailun, faqala maka berkatalah qailun, salah seorang sahabat, wa min kilatin nahnu yauma idin, apakah jumlah kita itu besok minimalis ya Rasulullah pada hari itu? Qala, Rasul menjawab, bal antum yauma idin kasirun, bahkan kalian semua itu pada hari ini jumlahnya banyak, mayoritas. Walakinnakum, akan tetapi kalian husaun, seperti buih, kahusai saili, seperti buih yang di lautan. Pirsa buih mboten Bapak Ibu? Buih niku napa? Kumpluk. Kumpluk niku napa? Buih, gitu. Angin darat malam hari menuju ke laut, itu di pantai itu semua umluknya itu menengah.
Tapi nanti begitu pagi hari, siang hari umrohnya ke pantai lagi. Malam hari begitu. Kubiak. Lah itu kondisi orang Islam nanti begitu. Oke, tapi seperti umroh mudah diombang-ambingkan. Kahusai saili, seperti umroh di lautan. Wala yanza'anna Allahu min suturi atuwikum al-mahabbah. Dan sungguh yanza'anna, Allah mencabut min suturi atuwikum, dari dada hati-hati musuh kalian al-mahabbah, rasa takut. Jadi nggak takut mereka melihat orang Islam yang banyak. Mereka orang-orang yang di luar Islam sedikit, tapi melihat kita nggak takut karena kita itu seperti buih tadi, mudah diombang-ambingkan. Wala yaktifanna Allahu fi qulubikum alwahna, dan sungguh Allah benamkan di hati kalian satu penyakit, namanya penyakit wahan. Faqala qailun, lantas seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahan? Qala, Nabi menjawab, hubbud dunia, kamu terlalu cinta dunia, ruang-ruang hatimu hanya terisi oleh dunia, nggak ada isi untuk Allah dan Rasulullah dan berjuang untuk agama Allah. Maka kamu ujung-ujungnya wa karahiyatul maut, kamu takut mati. Kalau hati kita itu dipenuhi dengan serba dunia, memang nek mati wedi, karena takut kehilangan rumah yang bagus, takut kehilangan mobil yang bagus, takut kehilangan apapun yang sudah masuk ke hati kita itu, sehingga kita mau berjuang mikir-mikir panjang. Dulu zaman nggak punya apa-apa, semangat berjuang, ayo mangkat, yuk mangkat, pakai motor pitung, pakai munggah ning rongko pengajian, beli esuk-esuk, munggah ning Kalibawang 2 hari 3 hari, enteng sekali tanpa beban, karena nggak punya apa-apa, hatinya hanya untuk Allah. Di sini ada Allah dan Rasulullah. Jadi semangatnya hebat. Ini begitu mulai mapan, mulai sudah punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan tetap, punya jabatan, ayo ning rongko munggah ngaji, mulai ngaji, mikir anue banyak mikirnya, tidak sigap saat waktu masih belum punya apa-apa dulu. Nah, itu makna dari hubbud dunia itu di situ. Tidak ada ruang untuk Allah dan Rasul dan perjuangan, kecuali hanya ruang kecintaan pada zujina linas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minad dhahab wal fiddah wasail al musawamah. Sing neng atine cuma nyuwun sewu, pasangan hidup, anak-anak yang banyak, harta melimpah, investasi, mobil, rumah, semuanya di sini. Ruang untuk Allah juga tidak ada. Maka nek kon ngaji abot alot, kon masjid abot. Karena apa? Pengin ning omah. Moh aku nang masjid. Nang omah wae TV ku anyar 70 inci. Saiki gedene. Itu namanya hubbud dunia. Ayo to Mbak Yu ngaji sik, moh yo nang omahku tuku anu anyar ya. Lah, enggak mau ngaji. Itu hubbud dunia. Jadi nanti akan terjadi pada akhir zaman, umat Islam akan begitu. Dalam hatinya enggak ada ruang untuk Allah dan Rasul dan untuk berjuang. Kita berdoa pada Allah supaya hati ini tetap dengan mudah untuk datang pada kebaikan al-ma'ruf tadi itu. Pak AR minta saya, Pak Wi, malam Jumat saya nggak pikir panjang, nggih siap berangkat, mboten usah jemput, tak mangkat dewi, ben besok mobilku mlebu swarga bareng karo aku. Soalnya nek jemput mesake sing jemput gitu, sudah jemput mesti mendahului to, njuk isaan tenggen kula, wong kula nggih rumahe ban masjid persis, njuk mangke pengaosan rampung jam 10:30 misalnya, njuk ngundurke malih sampai rumah masaknya jam 12:30.
Pikiran kula ngoten niku, mesake tak mangkat dhewe wae. Di Kalibawang begitu Bapak Ibu. Saya masih tetap terikat di sana untuk membina. Kalau dulu pernah tugas sebagai dai selama 5 tahun, tahun 97 sampai 2001. Itu dengan Pak Priharsoyo saya bareng. Terus membersamai Pak Jalal Muhsin almarhum juga di Rongkop juga bareng-bareng. Maka korp dakwah pedesaan itu atau kenal atau paham. Yang dulu Pak Wiharto yang kurus, bukan seperti sekarang gendut, yang masih enteng. Nah, ini makna dari hubbud dunya karahiyatul maut. Nyuwun sewu, di sini passwordnya apa, wifi-nya? Ada enggak? Ada ya? Wah, dikandani berkali-kali Pak Wiharto kok lali terus toh Pak Wiharto. Al-Ma'ruf Pak Wi. Lali aku. Jadi enggak nyambung-nyambung dengan wifi di sini. Nah, seperti halnya ketika panjenengan ingin masuk surga. Passwordnya apa ya surga itu? Ternyata passwordnya ini. Passwordnya itu iman dan amal soleh. Lanjenengan buka nggak pakai iman, nggak pakai amal soleh, jangan nyambung-nyambung. Mau dibuka pakai ini. Iman amal soleh. Dari mana? Dari surat Al-Kahfi, surat nomor 18, ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman monggo sing sapa wonge yarju kang do mengharap sapa man liqa'a bertemu rabbihi marang pangerane, maka passwordnya fal ya'mal, siji beramal solehan yang soleh, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, tidak mensekutukan Allah. Benar, password lebu masih suaraku gampang, seperti halnya koneksi wifi. Kalau tahu passwordnya langsung connect. Surga yang ngono, kalau nggak tahu connect, nggak tahu passwordnya, nggak tahu PW-nya, anak-anak muda sekarang bilang begitu. PW-nya apa ini Pak W? Iman. Yang kedua amal soleh. Iman maknanya tidak mensekutukan Allah. Amal soleh maknanya apa? Setiap hari berbuat baik. Ojo leren dadi wong apik. Nah, maka perlu wajar renungan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita renungkan dan Bapak Ibu harus menjawab. Niki pertanyaannya. Sebagian besar dari kita ini ingin bebas mengerjakan sesuatu yang ingin kita kerjakan. Ketika ingin mengerjakannya, apakah yang Bapak Ibu kerjakan jika memiliki waktu selama 1 jam? Misalnya tiba-tiba jenengan dikasih tahu, Pak Aruji, jenengan 1 jam ke depan akan kedatangan Israel. Kira-kira berita itu langsung membuat bagaimana Pak Aruji? 1 jam kas. Waduh, mepet sekali. Apa yang diperbuat? Atau diberitahu 1 hari lagi panjenengan akan kedatangan Israel. Sak minggu meneh, sebulan lagi, pas tahun lagi, jenengan akan habis harus menghadap Allah. Siapapun kita. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar berita begitu, yang Bapak Ibu siapkan apa? Pasti password. Segera mewakafkan tanahnya, segera menginfokan hartanya, segera mengecilkan mobilnya ben iso diringkes gitu, terus dititipin Masjid Al-Ma'ruf ben dadi marmer. Nek diwai ngerti, tapi Allah nggak pernah ngasih tahu kita. Tiba-tiba sedang sujud, sedang rukuk, kita langsung dicabut nyawanya. Lah nek terjadi begitu saat ini, jenengan sudah siap apa? Durung siap Pak Wiyah. Maka kita renungkan dan kita jawab.
Coba Bapak Ibu bayangkan, renungkan sejenak sebuah percakapan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Saat atau sesudah Bapak Ibu diumumkan meninggal di Masjid Al-Ma'ruf, kira-kira berapa kawan yang mengenal Bapak Ibu dengan baik berkumpul membicarakan Bapak Ibu kira-kira? Paling malam itu langsung beritanya viral kemana-mana. Dimakamkan kapan? Besok. Terus mereview, wah apik banget deh ya, wong iki apian banget, semua serba begitu. Kuwi sing apik. Lah nek sing ora apik, komentarnya apa masyarakat? Alhamdulillah, iki gendho sing ning kene mati. Wah. Di alhamdulillah ke mesti. Karena memang selama hidupnya nggak pernah berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat baik, semua akan kehilangan. Iya betul. Terus dimakamkan, tentang kita paling pembicaraan 1, 2, 3, seminggu, 2 minggu. Setelah itu nama kita hilang dari HP Bapak Ibu sekalian, teman-temannya, koleganya dihapus, wis mati, oh dihapus wae. Dari daftar HP itu nama kita yang sudah meninggal dihapusi oleh konco-konco awake dhewe. Sudah enggak lagi dianggap sebagai konco. Untuk ono miss call saka kuburan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Nama kita akan tetap abadi apa tidak tergantung pada kita saat hidup ini. Kalau kita segera berangkat ketika ada panggilan agama, infiru khifafan wasikolan, berangkatlah kamu untuk gres menuju pada perintah agama, berat maupun ringan, maka nanti insya Allah nama kita akan terus dikenang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan orang-orang yang sudah meninggal lama, tapi masih dikenang namanya. Bung Karno itu sudah meninggal lama, tapi karena membuat proklamasi, gitu. Pak Dirman itu sudah meninggal lama, tapi karena beliau seorang TNI Panglima pertama yang masih muda, umur 28 sudah jadi Panglima, dikenang oleh orang, termasuk Muhammad Al-Fatih, anak muda berusia 18 tahun bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Itu masih namanya tertulis itu di Turki itu. Coba. Tapi kalau nggak punya apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, kita mati sudah meninggal, tak sudah selesai, nama kita hilang. Yang dikenang orang apa? Nggak ada. Paling satu periode, satu generasi aja udah nggak dikenal udah. Bahwa pernah ada orang bernama si A di perumahan Jatimas, Jamaah Masjid Al-Ma'ruf, paling sudah hilang. Karena nggak ada momentum, nggak ada monumen yang membuat orang lain terkesima dengan nama kita. Oke, ini masih kita renungkan. Kita semua memiliki garis hidup Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, adik-adik sudah berusia berapa? Dan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan dalam sisa hidup Bapak Ibu berkenaan dengan pertanyaan tadi di atas? Apa target prestasi Bapak Ibu dan profesi Bapak Ibu di masa depan? Maka jawabannya adalah garis hidup manusia itu paling tidak ada saat usia 20, saat usia 30, saat usia 50, saat usia 60 tahun, terus nanti sampai end-nya kapan? Karena Rasulullah pernah mengatakan usia umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Usia umatku, nek Kanjeng Nabi Adam itu menurut Imam At-Tabari itu tingginya itu beliau 30 meter, umurnya 1050. Nabi Adam 30 meter Pak tingginya, sak tower itu deh. Semakin kecil umat Nabi itu, semakin Nabi Muhammad umatnya cilik-cilik, awake dhewe niki cilik-cilik. Tingginya paling 160, 170 gitu.
maksimal yang 180 lah, orang-orang Eropa itu. Ukuran sepatu paling maksimal 42, 43, 44, 45. Semakin kecil. Usia pun semakin pendek. Oleh karena itu maka apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk keluarga saat ini? Untuk masyarakat sekitar perumahan Jatimas dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf. Dan termasuk untuk apa yang kita berikan untuk profesi kita. Dan bagaimana kesiapan diri kita sendiri. Tadi kalau melihat adik kita sudah hafal 3 juz, kita berapa juz? Bapak hafal berapa juz? Ibu hafal berapa juz? Adik kita tadi hafal 3 juz. Kita kadang tidak hafal berjuz-juz, tapi hafalnya cuma es juz.